Yang pertama saya pengen ke Mbak Arika deh. Saya kemarin sempat ngulik tentang bisnis rendang Erika. Mbak Lucy ya, sorry ya Mbak Lucy. Oh iya. Saya sempat ngulik tentang rendang Erika. Rupanya Hmm. rendang Erika ini kalau dari si usia cukup matang sebetulnya. Boleh dong diceritakan rendang Erika ini bagaimana memulai usahanya hingga bertumbuh sampai hari ini. Oh, baik, Mas. Jadi, awal mula kita usaha itu memang sangat sulit, Mas. Jadi kita mulai usaha itu kan dari tahun 1999. Nah, pada waktu itu modal yang kita keluarkan itu hanya 50.000, Mas. Jadi kan kita juga bukan dari keluarga yang berkecukupan gitu. Ibaratnya, jadi kita hanya menggunakan modal awal itu 50.000 dan juga dengan menggunakan peralatan yang seadanya. Dan pada waktu itu kita hanya memproduksi satu jenis rendang, yaitu rendang telur, Mas. Nah, jadi untuk penjualannya pun pada saat itu sangat sulit karena masyarakat terhadap ekspektasi masyarakat terhadap rendang telur ini apa ya, berbeda gitu. Jadi rendang telur yang kami bikin ini bukan rendang telur yang langsung telurnya gitu. Jadi telurnya ini udah kita olah dulu. Jadi nanti rendangnya ini jadi kayak keripik gitu, Mas. Jadi masyarakat ini belum mengetahui jenis rendang ini. Jadi kita sangat kesulitan waktu itu dalam proses penjualannya, Mas. Bahkan sampai seminggu pun uang 50.000 tadi yang kita bikin itu masih belum habis gitu. Dan untuk penjualannya kita waktu itu masih menggunakan sepeda karena belum adanya transportasi lain gitu. Dan setelah 2 tahun barulah kita mulai dilirik oleh dinas UMKM setempat dan di apa namanya difasilitasi untuk perizinan PIRT dan juga tahun berikutnya itu perizinan halal dan dari situ telah kita mulai berproses sampai sekarang ini, Mas, dan kita juga sudah bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya seperti Pertamina, Dinas UMKM setempat dan juga perusahaan-perusahaan lainnya yang ada di Sumbar dan juga Jakarta. Jadi Oke, seperti berarti itu. rendang Erika ini secara tidak langsung banyak terbantu dengan hadirnya berbagai macam program pembinaan, Mbak ya. Iya, benar sekali, Mas. Oke, kalau berkaitan dengan itu ke Bu Tina, Pertamina Patraniaga Bu punya program apa aja nih yang CSR untuk membantu kawan-kawan UKM dalam mengembangkan bisnisnya? Kalau di Pertamina sendiri sih Mas, untuk pendampingan sendiri tuh biasanya kita memang berfokus kepada usaha-usaha kecil yang sifatnya baru berintis gitu ya Mas ya. Mungkin dia belum dirilik sama sektor swasta atau koperasi. Di Pertamina sendiri secara korporasi kita eh, dalam pembinaan UMKM-nya itu ada beberapa akses sustainability yang diberikan. Ada dari sisi kompetensinya, pembinaannya, itu kita lakukan dengan namanya ada UMKM Academy. Di dalam UM Academy itu kita membuat beberapa kurikulum, Mas. Ada Go Modern, Go Digital, Go Online, dan Go Global. Nanti mitra binaan tuh akan melihat nih, dia akan ada di posisi mana dan untuk ikut kelas yang mana. Selanjutnya, setelah kompetensi kita berikan, pembinaan kompetensi, kita berikan juga marketnya. Jadi, kita berikan akses pasar yang luas melalui berbagai kesempatan. Misalnya dari pameran tadi, kita ajak mereka ikut pameran nasional, pameran, mungkin dari provinsi dulu. Kalau saya di Sumbagut, karena sifatnya subholding, kami ajak di pameran-pameran yang sifatnya provinsi, yang diadakan oleh provinsi, pameran-pameran diadakan oleh instansi-instansi terkait seperti itu ya Mas ya. Namun kalau dari sisi luasnya Pertamina akan mengajak, nanti akan dilihat nih bagaimana keunggulannya akan naik di pameran nasional bahkan nanti ke internasional. Dari sisi pendanaannya pun kita berikan ya Mas ya, walaupun dengan melalui jalan pinjaman, pendanaan gitu, dana bergulir. Kita juga berikan. Selanjutnya networking. Jadi kita ada namanya pembinaan namanya Smexpo ya Mas. Di Smexpo itu kita ajak mitra binaan itu ketemu dengan owner-owner atau founder-founder dari luar negeri untuk bisnis matching. Nah, di situ kita buka network buat
mitra-mitra UMKM binaan Pertamina. Di pameran pun kayak di Bali G kemarin pengalaman saya, kami ada mitra binaan cake. Beliau itu membuat cake dari bahan khas Batak ya. Kalau nggak salah itu merica Batak, saya lupa apa namanya. Nah, itu dinas koperasi perekonomian itu tertarik bahwa dari apa ya merica Batak ini bisa dibuat kue dan terjadilah komunikasi untuk bagaimana coba diekspor karena sebelumnya dinas UMKM itu juga sudah mengekspor merica Batak itu andaliman. Andaliman itu dalam bentuk bubuk. Nah, mitra binaan Pertamina ada membuat cookies. Nah, itu jadi ada ketemu bisnis matching di antara mitra binaannya sendiri dengan dinas-dinas yang ada di lingkungan uh, pemerintah Sumatera Utara. Seperti itu, Mas. Siap, terima Jadi kasih. ada. Nanti kita kulik lebih dalam tentang program di CSR-nya Pertamina ini karena saya melihat juga banyak banyak hal yang memang pada akhirnya bisa membantu kawan-kawan UMKM. Saya kembali ke Mbak Lucy dari Rendang Erika. Mbak Lucy, awal-awal tadi kan diceritakan, awal-awal memulai usaha itu kan cenderung banyak tantangannya ya. Dari yang pertama modal 50.000 dibikin rendang dan dijual seminggu pun nggak habis gitu kan. Nah, bagi kawan-kawan pemula ini kadang kadang ketika sudah atau sedang menghadapi situasi tersebut acap kali banyak downnya Mbak. Nah, bagaimana dulu si rendang Erika ini mencoba mentreatment diri agar fight-nya terus dikerjakan gitu. Jadi untuk menjawab tantangannya berarti ya Mas ya. Nah, yang Betul, pertama betul. sekali kita Jadi yang pertama sekali untuk menghadapi tantangan pada saat itu kita pertama harus melakukan riset lagi nih Mas, riset bisnis. Jadi apakah ini tuh memang betul ini kebutuhan masyarakat atau enggak gitu. Jadi kita akan melihat mungkin produk ini beneran sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat dan juga kita akan menentukan visi dan misi kita selanjutnya atau apa namanya ya menentukan tujuan apa yang akan kita capai gitu. Dan selanjutnya kita akan melakukan analisis pasar itu mengenai target kita tuh siapa. Jadi kita akan melihat siapa target yang akan kita untuk produk kita ini gitu. Dan selanjutnya itu kita melakukan uji kelayakan dan kita di sini akan melihat kelebihan maupun dari kekurangan dari produk kita. Jadi di situ kita akan melihat beberapa kompetitor lainnya yang memiliki produk dan jasa pelayanan yang sama. Jadi di situ kita akan melihat kelebihan maupun kekurangan produk kita. Jadi kita bisa perbaiki dari situ. Dan tentunya juga persiapan modal. Nah, persiapan modal ini kita bisa lakukan pinjaman atau kerjasama melalui pihak lain. Dan selanjutnya kita akan meningkatkan juga strategi promosinya itu bagaimana gitu. Jadi untuk sekarang kan sudah banyak sekali ya internet ini sudah tersebar luas. Jadi kita akan fokuskan ke digital marketingnya mas. Itu sih. Oke, kalau hadap ini Mbak, tadi kan diceritakan bahwasanya salah satunya yang paling penting agar produk bisa terima pasar dengan baik adalah melakukan riset pasar terlebih dahulu. Siapa calon konsumen dan sebagainya. Nah, Ya. cara atau berikan tips Mbak bagi kawan-kawan muda ini, bagi kita-kita ini ketika memulai usaha, bagaimana sih tips yang paling mudah atau yang paling bisa dikerjakan ketika kita sedang melakukan riset pasar, Mbak Lucy. Nah, baik Mas. Jadi yang pertama kali kita harus melakukan lihat dulu seperti yang saya bilang tadi kita lihat beberapa kompetitor kita di sini kita akan melihat kelebihan dan kekurangan mereka itu jadi dari sana kita bisa dapat belajar hal-hal apa saja yang bisa kita tingkatkan dan sebaiknya kita hindari untuk kedepannya gitu dan untuk target marketnya sendiri itu kita fokuskan misalnya kita rendang nih
kulinernya rendang. Jadi target market kita itu kan semua umur sebenarnya. Jadi target market kita semua umur. Jadi kita lihat juga nih kompetitor kita itu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jadi dari sana kita bisa perbaiki dan cari tahu juga kebutuhan pasar atau trennya sekarang itu seperti apa dan kebutuhan mereka itu sekarang seperti apa gitu. Dan pastikan produk kita itu menjawab dari kebutuhan yang tadi, Mas. Dan juga penentuan harga itu juga sangat penting, Mas. Dan kita juga harus apa ya, menyesuaikan dengan tingkat jual beli masyarakat itu apa namanya, bisa kebelinya di harga berapa gitu. Jadi kita nggak hanya memikirkan keuntungannya saja, tapi juga dari apa namanya itu kepentingan dari konsumen juga. Jadi biar mereka tidak kesulitan dalam membeli produk dari kita. Oke, eh, kalau boleh ceritakan Mbak Lucy, rendang Erika Ya. ini mulai, karena saya lihat kulik hari ini pasarnya di beberapa marketplace eh, hijau, orange, biru itu cukup cukup lumayan besar gitu ya. Nah, di tahun berapa rendang Erika pada akhirnya mampu untuk mendapatkan pasar yang cukup bagus gitu? Oke, baik Mas. Mungkin itu ya pada tahun 2020 kan kita sempat krisis juga ya Mas ya. Itu karena adanya COVID. Nah, dari situ kita mulai muncul ide untuk melakukan perubahan dalam model pemasarannya, Mas. Nah, pada saat itu kan memang kita pemasarannya lebih banyak offline gitu. Jadi sekarang pada waktu itu, pada tahun COVID itu 2019 mulainya kalau nggak salah, sampai 2020 itu masih strict banget. Jadi kita fokuskan pada digital marketingnya, Mas. Jadi kita mempromosikan barangan kita, produk kita itu melalui platform Instagram dan juga platform media sosial lainnya. Dan juga kita buat toko e-commerce-nya juga ada. Jadi nanti itu kita bisa bikin keterangan kalau kita menyediakan untuk penjualan secara online gitu. Dan selain itu kita menyediakan layanan delivery, Mas. Jadi untuk masyarakat yang memang tidak bisa keluar rumah, jadi kita sediakan delivery order itu melalui aplikasi Gojek dan yang lainnya. Seperti itu. Oke, baik Mbak Lucy, terima kasih. Kita lanjutin lagi, kita kulik lagi tentang bagaimana rendang Erika bisa tumbuh sampai hari ini. Saya ke Bu Tina dulu. Bu, tadi kan Pertamina lewat program CSR-nya itu cukup banyak ya programnya. Ada punya UKM Academy, punya akses pasar, bahkan nih punya skema pembiayaan lewat program apa ya PKBL-nya ya kalau kalau tidak salah. Nah ini PUMK sekarang namanya. apa Bu? PUMK, Oh PUMK. Pendanaan Usaha Menengah Kecil. Oke. Nah kalau para pelaku usaha pemula ini pengen mengakses atau menjadi mitra binaannya Pertamina, itu adakah kriteria tertentu dan bagaimana caranya, Bu? Kalau kriteria tertentu tentunya ada ya Mas ya. Pastinya warga negara Indonesia, usahanya sudah usahanya memiliki potensi untuk dikembangkan tentunya. Sudah berjalan selama 6 bulan seperti itu sih Mas. Eh, dan usahanya ada di Indonesia seperti itu. Hanya beberapa syarat-syarat tertentu yang harus disiapkan. Untuk saat ini, untuk menjadi mitra binaan Pertamina, mungkin sekarang kita di tahun 2023 ini ada perubahan aturan ya Mas ya. Untuk tahun sebelumnya kita bisa langsung ke Pertamina untuk menjadi mitra binaan Pertamina. Sekarang eh, untuk menjadi mitra binaan Pertamina kita menggait BUMN lain yaitu Bank BRI untuk melakukan searching mitra binaan unggulan gitu Mas. Jadi untuk teman-teman nih yang berminat mungkin bisa menghubungin ke 135 atau mungkin bisa menghubungi Pertamina terdekat untuk mengajukan permohonan dan menanyakan cabang BRI mana yang bisa
untuk mengakomodir atau menerima proposal yang diajukan oleh teman-teman. Seperti itu sih, Mas. Itu nanti berlaku di semua wilayah Indonesia, Bu. Saat ini seluruh Indonesia, tapi untuk cabang-cabang tertentu saja, Mas, seperti itu. Makanya harus cari apakah adik-adik ini, sahabat Soib ini, usahanya berada di lokasi atau wilayah cabang yang menjadi target pencarian mitra binaan Pertamina. Seperti itu sih, Mas. Karena Oke, sepertinya itu berbagi dengan BUMN lain kayak gitu, Mas. Ya mungkin Pertamina nanti untuk di Sumatera bagian utara itu berada di Pekanbaru seperti itu loh, Mas. oke. Siap, Ibu. Nanti kawan-kawan Sohib, Sobat Sohib, kalau mau pengen nyari informasi terkait dengan program CSR Pertamina bisa di searching dulu ya. Di mana aja Iya, boleh. teman-teman bisa mendaftar itu. Terus berkait dengan momen nih Bu, momen masa sebelum masa apa ya Ramadan nih. Biasanya kan kalau Ramadan ini tingkat konsumsinya masyarakat kan tinggi nih. Nah, ada nggak Bu kiat bagi kawan-kawan yang baru mau mulai usaha nih atau sedang memulai usaha pemula untuk mengoptimalkan momen-momen ini? Kalau di masa Ramadan ini kan apalagi anak-anak muda ya banyak usaha-usaha yang baru timbul itu kalau yang saya notice itu hampers ya Mas ya cukup happening kayak gitu. Nah kalau saran saya sih dari sekian banyak hampers yang mungkin ditawarkan di pasar, bagaimana teman-teman atau sahabat Sohib ini bikin suatu keunikan dari hampers yang dia eh, jual seperti itu ya Mas, dan memiliki kualitas dan memiliki packaging atau tampilan yang juga apa ya bersaing dengan produk-produk yang ada di pasaran seperti itu sih Mas. Nah kalau di Pertamina sendiri ini kita juga ada kelasnya untuk ya tadi itu di UMKM Academy itu untuk mitra binaan yang ingin produknya lebih capable ya untuk dijual bisa mereka biasanya akan ikut di Go Modoren. Di situ dia akan diajari tentang bagaimana packaging produknya, diajari dengan pelajaran tentang keuangan, tadi yang seperti disampaikan Mbak Rika itu, bagaimana menghitung HPP produk, seperti itu sih Mas. Kalau untuk UKM Academy itu apakah online Bu? Online. Sebenarnya UMKM Academy ini merupakan inovasi yang diberikan Pertamina dalam menghadapi masa COVID kemarin, Mas. Jadi Hmm. sebelumnya Pertamina itu dalam melakukan pembinaan mitra binaan itu langsung offline ke mitra binaan yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin nanti akan bergilir di Sumbagut, Sumbaksel, atau bahkan diundang ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan. Nah, di masa pandemi kemarin, mobilitas mobilitas kita dibatasi ya, Mas ya. Untuk itu, teman-teman di Pertamina Holding itu membuat inovasi dengan adanya UM Academy. Mereka membuat suatu kurikulum terhadap eh, pembinaan mitra binaan secara komprehensif dari yang skala kecil mungkin dari go modern dulu yang dari tradisional menjadi modern sampai nanti bagaimana produknya bisa dijual ke internasional melalui go global seperti itu sih Mas. Bahkan juga dibuatkan platform marketingnya yang kita sebut dengan Smexpo. Tahun ini kalau nggak salah Smexpo itu sudah masuk tahun ketiga sepertinya Mas. Oke. Smexpo itu Oh, merupakan ajang UMKM yang ada di Indonesia, UMKM Pertamina untuk bisa apa ya jualan, bisa kita ketemukan juga dengan potensial buyer dari beberapa negara seperti itu sih Mas. Salah satu kegiatannya. kalau UKM Academy sendiri Bu bisa diakses lewat mana Bu? Bagi kawan-kawan yang pengen belajar ngembangin usaha ini. Kalau UMKM Academy sendiri itu Mas saat ini baru bisa diakses manfaatnya itu oleh mitra binaan Pertamina Mas. Jadi harus jadi mitra binaan dulu baru bisa mengikuti mengakses UMKM Academy. Seperti itu. Baik, jadi baru untuk mitra binaannya Bu ya, belum bisa tidak bisa diakses untuk umum.
Jadi kawan-kawan yang pengen ngulik tentang modul-modul yang menarik dari UMKM Academy, next cari dulu bagaimana bisa menjadi mitranya dari Pertamina. Saya ke Mbak Lucy. Iya, Mbak Mas. Lucy, strategi digital marketingnya si Erika Rendang ini, Rendang Erika, hari ini kan cukup baik ya. Di samping penjualan offline-nya sebagai tempat atau produk oleh-oleh, Eh, kalau boleh tahu, online-nya sendiri hari ini menyumbang di berapa persen, Mbak, dari penjualan Erika rendang ini? Baik, Mas. Kalau untuk sekarang itu udah hampir 50% ya, Mas. Karena juga udah, ya udah 50%, Mas. Udah hampir sama dengan penjualan offline kita di toko gitu. Tentu angka yang gede dengan 50% ini. Kalau boleh tahu, Iya. Mbak, boleh tahu. Karena pembelajaran kami di lapangan untuk menggunakan tool digital ini kan juga sebetulnya tidak gampang gitu. Nah, apa yang dulu dikerjakan sama kawan-kawan di Rendang Erika agar pada akhirnya hari ini bisa menembus 50% sendiri nih sumbangannya terhadap omset si Rendang Erika ini, Mbak. Jadi selain kita bikin tim kreatif di Renang Erika, kita juga selalu update informasi mengenai tentang produk terbaru kita gitu. Jadi kita selalu update digital marketing kita kepada masyarakat-masyarakat. Jadi setiap setiap ada yang beli, jadi kita kan ada juga bertanya ke pembelian offline. Kak ada Shopee atau e-commerce itu yang lainnya, jadi kita promosikan juga lewat situ gitu. Jadi ketika mereka ingin ada keluar kota atau mungkin lagi berada di apa ya, jadi mereka bisa memesannya langsung melalui platform tersebut. Jadi karena itulah sampai saat ini sekarang alhamdulillah uh, penjualan kita sampai 50% di online ini, Mas. Kalau boleh tahu, Mbak, tool yang hari ini cukup menyumbang paling besar itu lewat apa? Apakah lewat media sosialnya atau memang full dari marketplace-nya? Marketplace dan juga WA bisnisnya, Mas. WA bisnis. Iya, Kalau WA bisnis berarti trafiknya dari media sosial, Mbak. iya, grafiknya dari sana, dari Instagram. Konten seperti apa yang bisa menarik traffic segitu gedenya, Mbak? Ya mungkin ya karena pertama harga juga, karena kita kan harganya nggak terlalu mahal ya Mas, kalau untuk kalangan atau masyarakat secara umum gitu. Kalau untuk variannya kita juga udah berbagai macam, sekarang udah hampir ada 11 jenis rendang ini Mas. Jadi kalau orang biasanya kan untuk produksi ada mungkin ada 3 sampai 5 jenis, kalau kita bisa sampai 11 jenis rendang, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi kita juga ada rendangnya itu yang vegetarian seperti rendang ubi, rendang jamur, rendang nangka juga ada gitu. Jadi bagi yang nggak suka daging bisa beralih ke yang vegetarian gitu. Berarti inovasinya hari ini banyak, Mbak ya? Alhamdulillah Mas, Alhamdulillah. udah banyak. Eh, Terus ngembangin produk artinya tidak hanya terbatas di daging aja dan terus berinovasi tentunya ya. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, sebelum kami lanjut, sekali lagi bagi kawan-kawan yang pengen bertanya kepada dua narasumber, silakan langsung di kolom chat. Nanti di akhir sesi akan dipilih sama panitia mana yang akan ditayangkan atau di open mic langsung langsung berinteraksi dengan kedua narasumber. Dan tentu yang menarik, yang kepilih nanti akan dapat hadiah menarik dari teman-teman panitia. Saya ke Mbak Erika lagi, ke Mbak Lucy, sebelum ke Bu Tina. Kami banyak ketemu dengan para pelaku usaha, Mbak, terutama di desa-desa ya, karena hari ini kami lebih banyak terjun ke desa-desa. Dan saya melihat Mbak Erika ini kan, Mbak Lucy ini kan, Rendang Erika, itu bukan berada di kota yang besar gitu kan. Ibaratnya tidak di Jawa, tidak di tempat-tempat yang konsumtifnya tinggi gitu loh. Nah, ini mirip-mirip Pak dengan dampingan kami yang ada di beberapa desa ini, mereka berasal dari pelosok dan sebagainya. Kiat apa Mbak agar
mereka ini atau kawan-kawan yang baru mau berusaha di sini yang dia berada di posisi seperti itu, nggak di kota banget gitu. Nah, kiat seperti apa, Mbak, agar eh, bisnisnya yang dimulai ini bisa terus tumbuh? Nah, jadi kiatnya itu Mas, kita memang harus banyak berkolaborasi dengan perusahaan lain Mas, dan juga apa ya, bekerja sama dengan pihak lain lah. Kita juga masuk kemitraan gitu, jadi dari sana kita mungkin bisa mengenal lebih banyak orang. Jadi pada saat ikut event-event nanti kan event besarnya itu kita di sana lah, kita bisa nanti bertemu karena itu pengusaha-pengusaha yang dari luar, baik dari dalam negeri, luar negeri, seperti yang Trade Expo Indonesia kemarin ya Mas, itu kan saya ikut tuh tahun kemarin. Nah di sana juga banyak sekali itu orang-orang yang nggak hanya dari Indonesia ya Mas, jadi dari luar juga ada gitu. Jadi di sana kita memang sangat terbantu sekali dalam mempromosikan nama Rendang Erika ini Mas. Nah dari situlah kita bisa nanti menjadi brand yang lebih kuat gitu. Hmm, good. Berarti lebih lebih baik berkolaborasi akan memberikan peluang baru ya bagi si Benar produk sekali. atau bisnis kita. Oke, Iya. sebelum kita lanjut ada satu pertanyaan yang sudah masuk, berhasil masuk. Pertanyaan dari Kak Ainur. Beliau bertanya, Mas Ainur atau Kak Ainur bertanya, apa yang dipertimbangkan dalam memilih lokasi usaha untuk UMKM dan terkait memperluas jaringan dan sorry, harusnya saya open mic ini. Kenapa saya baca di sini? Oke, biar biar nggak jenuh kita aja yang ngomong. Saya boleh panggil deh. Saya boleh panggil Kak Ainur untuk open mic. Monggo, Kak Ainur. Boleh kawan-kawan panitia bisa dibantu untuk open mic-nya Kak Ainur? Masih unmute katanya. Gimana teman-teman panitia? Eh, Boleh diselingi Oh ya, pertanyaan dulu Kak. atau saya? Oh, oke, silakan Terima Mas. kasih, Pak. Silakan Mas. Ya, terima kasih, Pak, sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan, Pak, terkait dari pertanyaan dari saya, Pak. Ini kan banyak dari lokasi usaha saya yang telah saya kembangkan, Pak. Juga terkait ini, Pak. Apa yang perlu dipertimbangkan, Pak, dalam memilih lokasi usaha untuk UMKM dan terkait memperluas jaringan, Pak. Kan kemitraan ini penting Pak bagi UMKM juga baik untuk bisa berjalan dengan berkelanjutan dalam menjaga daya saing inovasi karena semakin zaman berkembang ini persaingan juga semakin banyak Pak. Terima kasih Pak untuk dari saya. Bisa ditangkap Mbak Lucy sama Mbak Bu Agustina pertanyaannya? Putus-putus tadi Mas, soalnya kurang bisa ditangkap gitu. Putus-putus ya. Oke, Iya, saya iya Pak. bisa Dapat diulangi bisa. Mas. Iya Pak. Suaranya sudah jelas Pak. Nah, yang ini Oke. jelas. Iya. Terima kasih. Apa yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi usaha untuk UMKM? Juga terkait memperluas jaringan dan kemitraan Pak bagi UMKM. Karena UMKM ini kan terus berkelanjutan Pak dalam menjaga daya saing inovasi. Zaman semakin berkembang juga persaingan ini semakin banyak Pak. Terima kasih Pak untuk dari saya Pak. Oke, ini pertanyaan yang pertama ke Mbak Lucidah untuk yang bab apa yang harus dipertimbangkan terkait dengan lokasi usaha. Nanti yang bab pencitraan boleh dengan Ibu Agustina deh. Monggo, Mbak Lucy dulu. Sedikit aja sih Mas tipsnya. Yang pertama, kita harus memilih lokasi itu yang strategis ya, yang banyak dilalui orang gitu. Jadi memang di sana itu kalau bisa itu jalan lalu lintas untuk orang pergi keluar kota. Jadi kalau misalnya pada saat ada liburan panjang atau apa, jadi mereka itu kalau melewati sana kan jadi bisa berhenti gitu. Jadi dari situ juga kita bisa melihat elektrikitas lokasinya itu bagaimana gitu. Kalau tempatnya sepi, bagaimana orang mau bisa beli gitu ya Mas ya. Jadi memang betul harus pilih lokasi itu yang strategis yang banyak dilalui oleh nggak hanya
orang dalam, tapi orang dari luar kota pun bisa gitu. Aksesnya mudah. Oke, baik Mbak Lucy. Yang pertanyaan berikutnya tentang kemitraan. Nah, bagaimana memperluas jaringan dan kemitraan agar pelaku UMKM ini bisa terus berkelanjutan, Bu Agustina? Iya, Mas. Untuk memperluas jaringan sih, ya mungkin teman-teman em, UMKM itu bisa sering-sering browsing gitu ya, Mas ya. Kemitraan-kemitraan apa sih yang sedang ada dijalankan? Nah, di BUMN sendiri sebenarnya ada aturannya ya tentang pembinaan UMKM dari BUMN itu wajib menjalankan pembinaannya. Jadi tidak hanya Pertamina, tapi BUMN lain pun wajib eh, melakukan program PKBL tadi tuh ya Mas, yang salah satunya di Pertamina itu namanya PUMK. Jadinya Mas ini harus sering-sering apa ya, browsing-browsing, cari bagaimana sih menjadi bermitra dengan salah satu BUMN. Tidak hanya BUMN sebenarnya, dari kementerian pun membuka kemitraan sebenarnya dengan pelaku UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Seperti itu. Dibuka websitenya, dilihat caranya gimana, seperti itu sih Mas. Ikut pameran mandiri pun juga salah satu cara untuk memperluas kemitraan, karena di event-event seperti pameran besar itu kita bertemu dengan berbagai pihak ya. Ada dari dinas, ada dari mungkin founder dari luar negeri, itu kemungkinan besar akan terjadi seperti itu sih Mas. Jadi tidak hanya diam nih berjualan di toko secara offline, tapi coba untuk melangkah lebih jauh untuk bertemu dengan founder-founder, bertemu dengan buyer-buyer yang ada di sekitar itu. Mungkin aja produk yang dijual dari Mas Ainun ya ini ya unik dan dibutuhkan oleh buyer-buyer yang ada di luar seperti itu. Kalau sudah jadi mitra tuh ikut pameran gratis jadinya Mas. Cukup jualan aja. Nah, Mas Ainur yang harus lebih aktif nih mencari kira-kira ini cocoknya saya ini di BUM mana atau di dinas apa untuk bisa jadi membuka kemitraan seperti itu. Kalau di Pertamina sendiri mungkin seperti yang tadi disampaikan Mas Imam bisa lihat ke website Pertamina. Baik, terima kasih Bu Agustina. Kita kembali ke laptop ini. Mbak Lucy, kita kembali mengulik rendang Erika. Mbak Lucy, perjalanan dari tahun 99 sampai 2024 kan perjalanan yang panjang ya, si rendang Erika ini. Tantangan terberat apa sih, kalau boleh tahu, dalam mengembangkan di rendang Erika ini, Mbak, yang dialami oleh kawan-kawan di sana? Baik, Mas. Jadi kalau sampai sekarang sih tantangan yang paling besar itu adalah kompetitor ya. Memang pada saat ini kan persaingan itu udah sangat ketat gitu Mas antara pelaku UMKM. Nah, jadi pada saat ini banyak sekali pelaku usaha itu yang menawarkan produk dan jasa yang sama dan juga dengan mungkin dengan harga yang lebih murah. Nah, dari situlah kita akan melakukan inovasi dan juga kreativitas dalam melakukan dalam UMKM ini, Mas. Jadi selain itu juga tantangannya adalah teknologi. Nah, dengan teknologi ini kan kita perlu modal ya. Jadi di situ kita juga kesulitan modal, jadi kita perlu lagi melakukan pinjaman kepada pihak lain. Jadi, Oke, terkait dengan kompetitor, Mbak, persaingan. Apa yang dikerjakan hari ini oleh si Rendang Erika agar masih mampu berkompetitif di tengah persaingan yang cukup? Saya melihat juga, saya membaca juga, men-tracking bahwasanya dulu kan kalau nggak salah Rendang Erika ini apa ya, di awal-awal baru satu doang, ya, satu atau dua aja gitu, yang memulai jualan rendang dikemas gitu kan. Terus pada akhirnya kan hari ini kanan kirinya menjadi banyak, menjadi sebuah sentra, menjadi sebuah kawasan industri seperti itu. Nah, pertanyaannya, apa yang dikerjakan sama Rendang Erika agar tetap mampu berkompetisi di tengah
persaingan yang hari ini cukup ketat, Mbak? Jadi yang pertama sekali memang kita harus mempunyai ide-ide inovasi bagus nih Mas. Jadi untuk kedepannya. Jadi seperti kemasan tadi ya. Kalau dulu biasanya cuman kemasan biasa, sekarang itu kita udah berinovasi menjadi kemasan yang sesuai standar lah. Jadi kita bikin produk itu semenarik mungkin. Jadi bagaimana orang itu tertarik untuk membeli produk kita. Nah, dan selain itu kita juga akan menerapkan visi dan misi kita yang lebih jelas, Mas. Nah, jadi apa target yang akan kita capai itu dalam beberapa tahun ke depan gitu. Dan selain itu kita juga akan selalu melakukan kerjasama dengan pihak lain tentunya, dan juga akan ikutkan lagi kemitraan mungkin dinas atau Pertamina. Kemarin kita udah 6 tahun bersama Pertamina. Dan alhamdulillah dari situ kita memang sudah sangat berproses sampai saat ini. Alhamdulillah dengan bantuan tersebut kita sudah sangat lebih baik ya dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi selain itu kita juga akan perkuat lagi platform digital kita, dan juga kualitas dan rasa itu akan kita pertahankan gitu. Jadi sehingga pelanggan kita itu tidak lari gitu ke orang lain atau ke pengusaha lainnya. Yang hari ini datang lebih banyak pelanggan baru atau pelanggan lama yang balik lagi, Mbak? Keduanya juga ada sih Mas. Pelanggan baru juga ada, pelanggan yang lama masih tetap bertahan gitu. Alhamdulillah. Untuk menjaga nih yang pelanggan lama balik lagi, untuk menjaga agar mereka balik lagi, apa yang Rendang Erika kerjakan? Pertama kita pertahankan kualitasnya Mas, rasanya juga. Jadi kalau rasanya berubah-ubah, jadi mereka tuh bertanya-tanya, oh ini rasanya nggak sama nih sama yang kemarin gitu. Jadi memang kualitas dan rasa itu memang harus kita pertahankan Mas, itu yang paling sulit gitu. Jadi kita benar-benar harus bisa menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan pelanggan kita itu Mas. Oke, terus salah satunya tadi tentang bab keuangan, Mbak. Ini masalah klasik nih, masalah klasik Keuangan. pelaku usaha. Semua pelaku usaha selalu bilang masalahnya cuma satu, uang gitu kan, nggak punya modal gitu kan. Nah, eh, tipsnya apa, Mbak? Untuk karena nih rata-rata ini mereka sebetulnya tahu solusinya apa. Mereka harus ngapain itu tahu bahwa nggak punya modal, kesulitan modal, harus ngapain itu tahu gitu loh. Nah, pertanyaan berikutnya kan mau dan mampu nggak gitu untuk melakukan mengerjakan itu. Nah, kiatnya dari Mbak Rika gimana? Ya, kalau kita sih, Rendang Erika biasanya itu ya melakukan pinjaman ke bank, atau kita mencari investor-investor yang mau bergabung dengan kita gitu. Dan juga kita melakukan kerjasama dengan pihak lain. Mungkin caranya memang seperti itu Mas. Jadi kita harus investasi juga. Jadi yang pasti kalau memang butuh pinjaman jangan takut, Mbak ya. Ya, Oke, nanti kita kulik lagi tentang bab itu. Tadi ada yang menarik tentang bagaimana menggait investornya. Saya ke Bu Agustina dulu. Bu, hari ini perubahan teknologi itu salah satunya memberikan peluang bagi siapapun untuk juga ambil peran dalam berjualan atau dalam atau menjalankan usaha gitu atau membuat usaha baru seperti itu. Nah, tentu hal ini akan membuat atau menumbuhkan persaingan baru. Nah, dalam hal tersebut Pertamina punya program apa nih untuk kawan-kawan mitranya agar mereka tetap mampu berdaya saing di tengah di tengah percaturan persaingan dan perubahan yang hari ini cukup pesat, Bu. Ya, strategi yang dijalankan Pertamina sebenarnya sudah saya sebutkan di awal ya Mas, bahkan mungkin berulang-ulang yang tadi. Eh, kita ada pembinaan yang dengan kurikulum, ada 4 kurikulum: Go modern, Go digital, Go online, dan Go global. Seperti itu di dalam
digabung dalam namanya UMKM Academy. Setelah mereka lulus dari UMKM Academy, kita juga buatkan marketingnya, pasarnya untuk mereka bertemu, berbicara ke potensial-potensial buyer yang kita coba buka dengan yang di luar negeri gitu ya Mas ya. Kemarin itu saya lupa apa, tapi ada dari London, Australia, seperti itu. Mereka berbicara langsung, memasarkan produknya, menceritakan story tentang produknya kepada potensial-potensial buyer yang ada, yang kita undang di acara Smexpo. Juga ada business matching, ada kelas-kelas yang dibuka untuk pengembangan UMKM. Itu beberapa tantangan yang kita beri, bukan tantangan ya, pembinaan yang kita berikan ke UMKM dalam menghadapi tantangan era digital 4.0 sekarang ini, seperti itu. Sebenarnya ada lagi sih Mas yang lebih terupdate lagi. Dari UMKM Academy itu ada kita buat namanya Pertapreneur Aggregator. Jadi dari UMKM ini kita kurasi nih. Ada 100 UMKM peserta UMKM Academy. Mereka mengajukan inovasi tentang produk yang mereka buat, seperti itu. Nanti kita kurasi, kita pilih, kita beri dampingan sebenarnya sebelumnya. Dari 100 itu kita beri pendampingan sampai kita pilih 3 atau 5 untuk maju di semifinal untuk mempresentasikan inovasi yang dia buat untuk pengembangan produknya. Jadi kita juga buat mitra binaan itu kompetitif gitu ya Mas ya. Tidak hanya diam dengan produk dibantu, dikasih pinjaman, ya udah dijalankan, tapi bagaimana mereka bisa berinovasi, menciptakan produk-produk unggulan yang berkelanjutan, seperti itu, Mas. Kayaknya suaranya Mas hilang. Ya, baik, tentu untuk mengakses itu perlu menjadi mitra terlebih dahulu. Nah, kawan-kawan, silakan Itu kulik kuncinya. bagaimana, iya, bagaimana untuk bisa tembus menjadi binaannya atau dampingannya dari Pertamina. Karena banyak sekali keuntungan yang bisa didapat tentu saja dari mulai berbagai macam akses tadi, kurikulum, peningkatan kapasitas, ada go global, go modern, dan sebagainya. Belum lagi kalau butuh dana, pasti punya program pinjaman lunak. Karena bocoran aja bagi kawan-kawan, nggak salah hari ini jasanya 3% aja Bu ya, yang pinjaman. Benar. Iya, benar. Jasa administrasinya 3%. Nah, artinya kan itu cukup meringankan bagi para pelaku usaha. Nah, silakan kawan-kawan di Kulik jika berminat bergabung dan menjadi mitranya Pertamina. Sebelum kita lanjutkan, Mbak Lucy sama Mbak Bu Agustina, ini ada pertanyaan yang masuk dari Kak Nur Hikmah Nawawi. Monggo Kak Nur Hikmah Nawawi, boleh open mic langsung berkomunikasi dengan dua narasumber kita. Silahkan. Masih Mbak? Masih unmute, masih di mute kali ya? Baik, Kak. Assalamualaikum. Apakah Waalaikumsalam. sebelumnya, Kak, saya sudah mengirimkan 2 pertanyaan. Bisa dibacakan kedua-duanya, Kak? Boleh, silakan, silakan. Saya baca ya, Kak, jadi tidak bisa tampilkan layar. Pertanyaan pertama, Kak, sebagai mahasiswi semester 4, Kak, dan masih awam dalam memulai bisnis, saya ingin sedikit bertanya kepada Kak Lucy. Menurut Kak Lucy, dalam memulai bisnis, bagaimana sih penentuan harga yang tepat agar modal yang kita keluarkan dapat kembali dan juga bisa memperoleh sedikit banyaknya keuntungan, Kak? Apakah dalam penentuan harga tersebut ada rumus yang digunakan dalam penentuan harganya sendiri, Kak? Nah, untuk pertanyaan kedua, Kak,
apa aja sih yang juga perlu dilakukan agar produk yang kita buat itu punya citranya sendiri, Kak, yang membedakannya dengan produk lainnya. Karena saya sering lihat, Kak, contoh umumnya saja itu adalah penjual kopi, Kak. Dalam penjualan itu meskipun kita tahu bahwa merek itu sama-sama dari kopi, tetapi kita bisa merasakan adanya perbedaan tersebut, Kak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Kak, bagaimana sih caranya membangun perbedaan tersebut? Artinya bagaimana cara kita untuk menampilkan keunggulan dari produk yang kita buat, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak atau Kak Nur Hikmah Nawawi. Boleh nanti Mbak Lucy sama Bu Agustina bisa menambahkan. Loh ini Mbak Lucy pergi kemana ini? Halo Mbak Lucy, keputus ini. Sepertinya Oke, iya, sebelum Lucy boleh, jaringannya terputus. boleh Pak Agustina dulu bisa menanggapi pertanyaan dari Kak Nur Hikmah. Yang pertama, mungkin insight aja dari Bu Agustina terkait dengan dua pertanyaan tadi. Gimana memiliki produk yang memiliki ciri khas gitu ya Mbak ya, Mbak Nurul Hikmah ya. Eh, Mungkin sebelum Mbak memilih produk yang akan Mbak jual, mungkin bisa melakukan market search dulu ya Mbak ya. Bagaimana eh, produk yang Mbak buat itu memiliki keunikan, perbedaan dari produk-produk yang ada di sekitar Mbak. Kalau di Medan sendiri itu kopi itu banyak banget. Bahkan eh, rum- rumah makan, warkop-warkop kopi itu menjamur di berapa meter ada. Tapi bagaimana warkop itu bisa tetap ramai dikunjungi dengan eh, walaupun di sekitarnya itu ada penjual yang sama seperti itu sih Mbak. Mungkin Mbak tidak hanya dari sisi produknya, tapi mungkin dari sisi packagingnya atau kayak tadi penentuan lokasinya seperti itu sih Mbak. Kalau yang mungkin insight-insight dari apa ya pengalaman bertemu dengan mitra binaan yang ada yang pernah kita beri pendampingan seperti itu. Mas Imam kayaknya mute. Baik Bu Agustina, karena Mbak Lucy belum lanjut, saya ngasih sedikit insight juga ke Mbak Mbak siapa tadi? Malah lupa namanya. Nur Nurul, Hikmah. Nur Nur Hikmah. Hikmah ya. Ya, kebetulan saya sendiri selain berkecimpung di kegiatan pendampingan, juga bisnis yang dijalankan, memang hari ini untuk bisa menciptakan produk yang benar-benar unik, beda banget dengan yang lain itu susah, atau bisa bilang apa ya, agak sulit gitu. Pasti ada, pasti ada hal-hal yang pasti sama dengan produk yang lain. Nah, pertanyaannya gimana agar kelihatan lebih unggul sebetulnya yang bisa kita kerjakan. Maka untuk kelihatan lebih unggul, ya mau tidak mau kita harus mampu mengekspos diri, harus harus mampu menunjukkan kelebihan kita yang tadi agak beda tadi ke khalayak umum. Nah, hari ini kalau bisa offline bisa online tentunya. Yang offline apa? Offline mungkin kalau di Jogja sini ada beberapa rumah makan yang dia nampilin banner tuh jauh-jauh hari, jauh-jauh dari sebelum tempatnya. Saat itu dia sudah pasang banner sekian ratus meter lagi, ada rumah makan ini, jangan lupa tengok kiri dan sebagainya. Nah, hal-hal yang kecil ini sebetulnya bisa bisa apa ya, memberikan pengingat bagi si calon konsumen agar ketika sampai titik ayo belok seperti itu. Atau kalau hari ini full ngomongnya digital, maka basic media sosial bisa dipakai dan bisa digunakan. Karena hari ini media sosial kalau kita ngomongin budget untuk marketing tentu sangat lebih murah dibandingkan kita pakai yang offline. Kami sendiri dari 2010 jualan kaos itu full digital.